Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu di Zoom meeting untuk mengikuti pelajaran mata pelajaran agama Islam, pendidikan agama dan budi pekerti ya. Mari sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga kita semua dimudahkan belajarnya, diberikan pemahaman dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Ya, baik. Abdillah Rapli, kelas berapa nak? Abdillah Rapli, kelas berapa? Halo? Sekarang di sini Iya, kelas 7, kelas baru 8 atau kelas 9? kelas 7. Oke, kelas 7 ya. Rapli di mana ininya? Domisilinya di mana? Domisilinya di mana? Domisili apa tuh? Tinggalnya? Oh, tinggal Ya. di Jati Asih Pemda. Di mana? Jati Asih. Iya, Jati Asih. Oh iya. Oh, kita satu kecamatan ya. Di perumahan Pemda ke Mm-mm. dekat pasar itu ya. Ya, seberang nih. Oh iya iya. Kenal sama Bu Heni ya? Tetangga Bu Heni berarti. Bu Eni. Kenal Bu Heni? Bu Eni. Oh enggak. Ya Belum baik tahu ya. nih. Oke, Rapi. Rapi udah bisa baca Al-Qurannya? Bisa. Bisa ya. Oke. Materi kita di kelas 78 itu mirip ya dengan materi yang ada di kelas 456 kurikulum Merdeka ini. Kita akan bahas mengenai surah Al-Hujurat ya. Ada Al-Qurannya atau lihat Ada, aja Bu. di layar ya. Oke. Surah Al-Hujurat. Nah, sudah ketemu? Coba saya mau dengar kamu baca Qurannya ya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini masih loading. Bentar ya. Ada Al-Qurannya, nak? Kalau ada Al-Qurannya nggak apa-apa, Ada, langsung Bu. lihat ke itu aja. Surah Al-Hujurat itu adalah surat yang ke-49 dalam Al-Quran. Ya, urutannya. Baik. Nah, ini guru carikan nih ayat ini. Nah, oke, sebentar Oh, ya. ini ada, Bu. Saya Downy Parfum, hari yang panjang akhirnya selesai, tapi keharuman lembutnya. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini udah ya. Kan, Bu. Ini dilihat di layar aja. Ibu guru ambil dari YouTube ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, ini dia. Udah terlihatkah gambarnya? Ini bukan, Bu. Ya. Oke. Silakan bisa dibaca dari Ta'awud ya. Al-Hujurat Ayat ayat berapa itu, Bu? 12. Aha. 12.
Di Quran aja nggak apa-apa, Bu. Ayyuhalladzina amanu jtanibu. Agak A'udzu ketutup nih, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lihat di Al-Quran apa yang di layar? Di Quran aja, Bu. Oke. Kurang kelihatan kalau di layar. Oh gitu, baiklah. Silakan Ibu Laina. Lebih keras lagi suaranya dideketin ke mic-nya. Ini pakai HP apa laptop? Pakai HP, Bu. Oke. Ya, 12, Bu. ya ayat 12 Al-Hujurat ya. Oke. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا Tajassasu تجسسوا ولا يغتب ba'dukum بعضكم ba'dha. Ayuhibbu أيحب أحدكم ayya mm ayyakula lahma akhihi. Ya. Ya, coba lagi. Ayuhibbu. Bentar, Bu, ada nelpon. Hmm. Bilangin lagi belajar gitu. Oke. Ya. Diulang lagi ya, Nak. Nah, diulang lagi ya. Dari ya ayyuhalladzina amanu. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bagus ngajinya. Belajar di mana, Nak? Dulu kemarin habis mondok. Pondok mana? Mondok di Al-Hanan, Cilengsi. Al-Hanan. Oh gitu. Ya subhanallah ya. Baik, dibaca artinya, Nak. Wahai. Artinya. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan Betul. janganlah dari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang makan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi kamu merasa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Masya Allah ya. Ini peringatan banget ya dari Allah buat kita ya tentang ayat ini, bahwa kita dilarang keras untuk berburuk sangka atau negative thinking ya, atau berpikiran negatif. Karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa, ya enggak? Curiga, nggak enak kan? Ada punya perasaan gitu, akhirnya nanti kebaikan-kebaikan kita jadi hilang karena kita berpikirnya yang negatif terus, ya. Maka dari itu jauhilah sebagian dari prasangka, ya. Jangan kita melakukan, ya memang ya tempat manusia itu kan tempatnya salah ya, tempatnya dosa tuh. Kalau kita udah ngumpul sama temen kan kadang nggak terasa kita tiba-tiba ngomongin orang ya, sampai kan
Akhirnya aib-aibnya dibuka, betul nggak? Iya, Bu. Nah, coba nih kita lihat, kelihatan gambarnya. Kelihatan, Bu. Nah, salah satu buruk sangka juga akibat dari gibah atau menggunjing. Ya, gunjing itu membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Manusia itu tempatnya apa? Tempatnya lupa, tempatnya salah, ya. Tentu banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, termasuk diri kita. Tapi bukan berarti untuk diperbincangkan, ya. Bukan untuk dijelek-jelekin. Nah, pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib seseorang. Dan apabila dia tahu, dia tidak suka. Tuh. Islam melarang umatnya untuk gibah. Karena gibah ini diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudara sendiri yang telah mati. Kira-kira kamu nih, lagi makan bangkai saudaranya, jijik nggak sih? Kita aja ngeliat tikus, bangkai tikus, jijik nggak sih? Nah ini kita Iya, Bu. makan loh. Masya Allah, na'udzubillah. Itu seperti halnya kita sedang makan bangkai kalau kita menjelekkan orang lain. Oh, ya. Maka kita hindari sikap-sikap ini. Kadang manusia ya, kita lebih kesel lah. Akhirnya apa aja kita ungkapin. Sehingga tanpa sadar kita telah membuka aib seseorang. Padahal hal itu dilarang. Terus gimana dong ketika kita sudah melakukan hal tersebut, terus kita tahu bahwa itu nggak boleh. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, ya. Nah, kita lihat karena Allah itu telah melarang manusia untuk melakukan gibah, karena gibah itu ya adalah dosa. Kenapa orang-orang itu masih melakukan gibah? Nih, ada beberapa alasan ya. Mengapa bisa terjadi gibah? Gibah itu bisa terjadi antara lain satu. Coba dibaca. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri sendiri. Nah, kalau bukan saya nih, kita diagung-agungkan, merasa kita itu lebih hebat dari orang lain. Ya, sehingga kita memberi citra buruk kepada orang lain. Nah, ini ya, akhirnya terjadi gibah. Kemudian yang kedua, Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. betul ya. Memang kita, kalau ketika ada orang yang berhasil, ada aja tuh orang yang nggak suka. Makanya nih, kita harus bijak ya di dalam bermain bermain gadget ya, atau bermain di media sosial ya. Kalau kita nggak siap mental, ada orang yang kritik kita, ada orang yang kita, terus kita akhirnya jadi tersinggung, akhirnya rame deh tuh ya. Kok posting yang baik aja, tapi yang nggak, yang biasa aja, yang nggak terlalu akhirnya membuat orang itu jadi iri. Nah, gitu ya. Atau postingnya yang baik-baik, doa lah, atau video-video motivasi lah, gitu ya. Kalau kita misalnya terlalu membuat menunjukkan sikap kebahagiaan kita, misalnya maaf ada orang yang bermesra-mesraan, non suami istri gitu ya, kan ya boleh, tapi kan akhirnya jadi bikin iri orang lain, ada aja orang yang nggak suka tuh ya. Nah, kita hindari. Kemudian apalagi nih, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Egois itu pengennya menang sendiri, pengennya itu diakui gitu, orang lain tuh nggak ada, orang lain nggak lebih baik dari saya gitu ya. Kemudian bisa jadi ya penyebab manusia ghibah itu karena ingin balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Tuh, ya, karena dia ingin balas dendam, ya dia marah tapi nggak kesampaian, maka dia buatlah ya informasi-informasi yang menjatuhkan orang lain gitu. Nah, ini juga termasuk hal yang tidak baik. Kemudian amarah yang tidak terkendali. Nah, kadang kalau udah marah lupa kita, ya, sehingga kita tidak mampu mengendalikan diri, sehingga keburukan yang harusnya ditutupi, malah kita sebarkan, ya, gitu. Kemudian bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, inilah beberapa hal yang membuat orang lain itu melakukan gibah.
Nah, lalu bagaimana agar kita bisa menghindarinya? Nah, ini ya. Apa aja nih yang perlu dilakukan? Silakan dibaca. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, mendingan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik ya. Entah itu ngaji, atau hafalan, atau dengerin ceramah, ya enggak? Itu kan berkumpul Ya, dengan orang-orang yang soleh. Nah, kemudian menyadari bahwa Allah SWT membenci orang menggunjing. Sadar, oh, aku nggak mau dibenci Allah. Makanya hal-hal yang dibenci Allah jauhi, termasuk menggunjing. Oh, introspeksi yang berikutnya. Introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha perbaikinya. Nggak usah sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita aja dulu benerin. Gitu loh. Kalau ada orang yang, udah, 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 introspeksi diri aja, udah, mendingan kita ngaca aja dulu, belum tentu kita lebih baik dari dia, gitu. Kita nasihatin teman kalau ada yang mancing-mancing ingin menjelekkan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah kita harus menjaga lisan lidah. Ya, lidah ini kan nggak bertulang ya. Mulutmu harimaumu. Apa yang kita ucapkan bisa jadi itu akan menjadi bumerang bagi kita. Maka kita harus berhati-hati dengan lidah kita ya, dengan lisan kita, jangan sampai membuat apa orang lain jadi tersinggung dengan kata-kata kita ya, bernegatif thinking kepada kita. Harus selalu berpikirnya yang positif ya. Kemudian kita berusaha untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dengan doa ya, zikir tuh. Jadi hatinya itu jangan lalai dari mengingat Allah tuh, kan gitu ya. Oke, jadi inilah beberapa hal yang perlu kita hindari agar kita tidak memiliki sikap suuzon atau berburuk sangka. Nah, kemudian hal yang perlu kita lakukan adalah tabayun. Nah, tabayun itu artinya apa? Nih, tulis ya. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga benar keadaannya. Jadi kalau kita dengar suatu informasi, jangan langsung percaya begitu saja tanpa dicek dulu kebenarannya. Ini banyak sekali di media-media sosial ya, yang menyampaikan informasi yang hoax, yang nggak benar. Akhirnya membuat opini publik yang bisa menjatuhkan orang lain. Nah, kita dalam hal ini harus bersikap bijak. Ya, kita harus bisa tabayun. Tabayun itu harus bisa meneliti, ya, harus mencari tahu kejelasan gitu. Jangan langsung telan bulat-bulat ya suatu informasi. Si A kan mencuri. Hah, yang benar. Wah, benar-benar nih orangnya. Kita tapi nggak tahu ya itu apakah itu benar atau salah, tapi kita percaya begitu aja. Nah, itu nggak boleh. Kita harus seleksi dulu beritanya dengan sikap tidak tergesa-gesa. Apa iya? Emang apa sih motivasinya? Nah, pasti ada sebabnya nih kenapa dia seperti itu. Gitu loh. Sehingga permasalahannya menjadi jelas dan benar, dan kita juga bersikap bijaksana dalam menyikapi suatu masalah. Ya, lagi kan udah SMP tuh pikirannya tuh sudah terbuka, bernalar kritis. Ya, harus jangan cuek kita. Nggak boleh nih, ini kayak gini nih, kita jangan diem aja nih, gitu. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat yang artinya, silakan dibaca, Rapli. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar Tuh, kamu tidak diteliti dulu. suatu kaum Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Oh iya ya. Ya, nyesel aku. Nah, kalau namanya orang nyesel pasti belakangan ya. Nah, makanya kita harus hati-hati ya. Sikap tabayun ini merupakan tantangan tersendiri nih. Ya, di era modern makanya kita harus wanti-wanti ya. Harus selektif dalam suatu berita itu. Kan banyak nih
media di TikTok, Instagram. Kamu punya di TikTok? Kamu punya TikTok atau IG Enggak pernah bikin. atau Facebook? Ya bagus lah. Kadang jadi lalai ya kalau udah kita punya gituan. Lupa nanti bisa-bisa. Kamu hafiz ya? Hafiz Quran? Belum, insya Allah. Ah ya, mudah-mudahan. Apalagi ya seorang hafiz itu luar biasa, harus dijaga. Jangan sampai kita maksiat dikit aja udah langsung hilang itu hafalannya ya. Jadi benar-benar hati kita tuh dijaga, lisan kita jaga. Nah, media sosial itu sekarang ini bisa menjadi sarang berita hoax yang mudah mempengaruhi kita. Ya, membuat opini-opini publik yang menyesatkan sehingga kita bisa terpengaruh kalau kitanya nggak bijaksana dalam menerima informasi tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa dampak yang dibawa dari media sosial. Kebebasan informasi yang cenderung negatif seperti hoax, pornografi dan sebagainya itu akan mudah ditemukan kalau kita nggak selektif, ya. Kemudian sikap sosial yang lemah, akhirnya kita ya udahlah, ini nih, jadi cuek. Akhirnya kita lalai dalam kewajiban agama, kita saling nasehatin orang, jadi nggak bisa dibilangin ya gitu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan ya agar kita bisa bertabayun dalam menggunakan media sosial. Nah, ini hati-hati dengan judul yang provokatif atau yang menantang atau yang memancing ya. Nih, akan ditulis. Kemudian cermati alamat situs. Nah, ya kalau kita bermain di media sosial juga harus lihat-lihat ya. Ada gara-gara potongan video yang sepenggal-sepenggal itu bisa diedit, bisa diputar balikan itu faktanya. Nah ya, jadi jangan gampang terpengaruh. Kemudian periksa faktanya, bener nggak nih? Gitu. Cek keaslian fotonya, ini bener nggak nih? Kan sekarang udah banyak ya media-media yang ada, nih media digital yang kemajuan teknologi akhirnya yang tadinya bisa membuat kepandaian tapi digunakan untuk yang hal-hal negatif itu mudah banget gitu ya. Jadi disalahgunakan. Sayang sekali ya kalau hal itu sampai terjadi. Kemudian ikut serta grup diskusi anti hoax ya. Kalau kita berada di media sosial seperti WhatsApp, grup dan sebagainya. Nah, kalau yang isinya itu tentang kebaikan, nah boleh deh kita ikuti. Tapi ketika kita masuk ke dalam grup yang tidak baik, ya, yang menjadikan dan sebagainya, mendingan kita keluar aja daripada memberikan mudarat kepada kita, ya. Nah, ini ada beberapa hikmah dalam melakukan tabayun. Selalu hati-hati dalam menerima berita, ya. Belajar untuk menghargai orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Kira-kira kalau orang difitnah gimana? Nggak akan tenang kan? Yang bacanya juga jadi, ini bener nggak sih? Oh, jadi cari tahu, jadi penasaran ya. Tapi kalau misalnya kita tabayun dulu, maka kita akan timbul kerukunan. Nah, kemudian persatuan dan kesatuan pun dapat terjaga dengan baik, menciptakan kerukunan dan kedamaian di dalam masyarakat. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak sampai terpengaruh kepada hal-hal yang negatif atau bersikap suudzon. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Ada, paham ya? Nah, berarti untuk tugas berikutnya, guru minta siapa? Abdullah Rafli, kamu nanti bikin video ya, video konten. Megang HP nggak? Megang ya? Ya videonya Enggak. singkat aja sih. Ya kamu menceritakan kesimpulan dari materi saya ini tentang suzon dan sikap tabayun. Ya, kamu jelaskan dengan bahasa kamu. Nah, nggak usah lama-lama durasinya, intinya aja supaya dari apa yang saya sampaikan kamu bisa pahami dan kamu bisa sampaikan kembali melalui video. Bisa?
Insya Allah bisa, Bu. Oke, ya. Nanti untuk pengiriman tugasnya, saya nanti akan kirimkan link apa namanya Google Classroom. Tapi saya minta yang terbaru ya, Gmail terbaru saya. Nanti akan minta ke operator. Kamu kirimnya aja di grup ya untuk alamat Gmailnya ya, yang aktif ya, supaya kamu nanti bisa kirim-kirim tugasnya di Google Classroom, oke? Iya, Bu. Nah, oke. Nggak ada yang ditanyakan nih, jelas ya, alhamdulillah. Jelas. Jadi apalin tuh ayatnya ya, biar bisa cari tahu dan bisa selalu ingat ayat itu sebagai pelajaran buat kita, biar nggak kita melakukan suuzon. Kayak gitu ya. Baik, cukup dulu Ya. untuk hari ini. Aduh, ini lupa nggak direkam. Ya, oke. Ya, cukup dulu untuk hari ini. Maka kita tutup bercanda lah. Alhamdulillah. Rabbil. Oke.